Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sampai ketemu lagi di channel Media 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fungsi penataan layer di CorelDRAW. Di sini untuk pengaturan atau penataan layer di CorelDRAW, kita bisa menggunakan Object Manager. Object Manager ini berfungsi untuk memanajemen gambar atau objek yang ada di halaman kerja kita. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita buat dulu file baru di sini. Lalu untuk menampilkan Object Manager, di sini saya menggunakan CorelDRAW versi 2020. Ada penamaannya, ada yang bernama Object Manager untuk CorelDRAW yang versi di bawahnya. Ada penamaannya cuman dengan nama Object saja. Nah, di sini di CorelDRAW versi 2020 penamaan Object Manager berubah jadi namanya Object saja. Untuk menampilkannya, kita pergi ke menu Window. Di sini ada Docker, lalu pilih Object. Nah, ini menu yang ada di Object Manager atau di menu Object. Sekali lagi, fungsi Object ini sama halnya fungsi layer di Adobe Photoshop atau pengolah grafis yang lainnya, yaitu berfungsi untuk memanajemen objek atau gambar yang ada di lembar kerja kita. Oke, saya akan sedikit membahas tentang Object Manager atau objek di sini. Untuk objek terdiri dari page dan master page. Bila mana kita pertama kali membuka atau membuat file baru atau lembar kerja baru, di sini sudah terdiri dari page 1, guide, dan layer 1. Dan di sini yang di bawahnya ada master page, guide all page, desktop, dan dokumen grid. Oke, kita bahas satu persatu supaya lebih dimengerti. Kita akan mencoba menggunakan objek. Di sini saya akan menggunakan objek bujur sangkar. Saya kasih warna biru. Nah, di sini saya tadi pertama membuat objek bujur sangkar ini langsung menempati posisi layar 1. Dan kita coba, kita buat lagi objek lingkaran. Kita kasih warna merah. Nah, di sini fungsi manajemen dari objek di sini sangat penting banget untuk menata apakah posisinya mau di belakang atau di depan. Nah, di sini ada terdiri dari objek lingkaran dan objek bujur sangkar. Kita coba gabungkan. Nah, seperti ini. Objek bujur sangkar tidak kelihatan karena posisinya di layer 1, posisi elips atau lingkaran ada di atas rectangle atau di atas kotak. Dan bila mana kita ingin merubah atau melihat posisi kotak atau rectangle ke atas, kita geser saja ke atas.
Nah, seperti ini. Jadi kelihatan. Di samping itu, untuk layer kita juga bisa menambahkan layer di sini. New layer. Nah, di sini bisa kita nambahkan layer kedua. Contohnya di sini kita akan menampilkan untuk di layer kedua gambar segitiga. Nah, di sini untuk layer 1 terdiri dari objek rectangle dan ellipse. Untuk layer 2 ada polygon atau segitiga. Nah, bila kita ingin menghilangkan atau menyembunyikan objeknya, misalnya kita akan menyembunyikan objek segitiga, kita tinggal pilih di sini hide. Nah, otomatis hilang untuk segitiganya. Bila ingin menampilkannya kembali, kita klik lagi icon matanya ini. Atau kita klik show. Nah, di sini tampil. Di layer ini terdiri dari hide, lock, dan disable print and export. Untuk hide kita sudah tadi praktekkan, yaitu untuk menampilkan atau menyembunyikan objek yang kita hilangkan tanda, atau kita sembunyikan atau kita aktifkan icon mata ini. Dan untuk selanjutnya kita akan coba fungsi lock. Kita klik locknya. Nah, bila kita aktifkan fungsi lock, otomatis kita aktifkan fungsi lock, otomatis ini tidak bisa digerakkan atau terkunci. Kita coba untuk objek yang ada di layer 1. Nah, ini layer 1 terkunci, biasa tidak bisa digerakkan. Untuk mengaktifkan atau menggerakkan kembali objeknya, kita unlock. Otomatis kita bisa mengaktifkan kembali. Sedangkan untuk layer 1, untuk layer 2 yang ada segitiga tidak bisa digerakkan karena terkunci. Kita hilangkan dulu atau kita unlock dulu. Jadi bisa. Nah, di sini juga ada page 1 ini saling keterkaitan dengan ada yang di lembar kerja kita, yaitu di sini ada page 1. Dan bila kita ingin menambah page-nya jadi 2, kita tambahkan di sini. Nah, di sini akan menambah page 2 yang ada di bawah posisi page 1. Nah, di page 1 ini kita coba aktifkan layer 1-nya. Di page 2 ini kita coba aktifkan layer 1-nya. Saya akan buat objek lagi. Di sini saya akan buat objek bintang atau star. Sebagai catatan, untuk menandakan layer yang aktif, di sini ditandai warna biru muda. Ini berarti posisi kita sedang aktif di layer 1 dengan objeknya bintang. Nah, kita coba. Bila kita pindahkan ke page 2, lalu kita aktifkan polygon. Nah, di sini yang aktif layer 2 di objek polygon. Nah, ini adalah fungsi dari pengaturan dari objek atau object manager, yaitu memanajemen objek atau gambar yang ada di lembar kerja kita. Untuk selanjutnya di sini ada master page. Nah, di master page ini kita bisa juga membuat layer baru.
Kita klikkan aktif master page di sini, lalu kita buat objek lingkaran lagi yang warna kuning. Nah, fungsi dari master page ini, bila mana kita pergi ke page 1, di sini ada posisi ada di page 1 dan kita kembali ke page 2, objeknya di luar lembar kerja masih tetap ada. Ini berfungsi biasanya untuk notes atau catatan untuk mendeskripsikan gambar yang ada di halaman kerja. Nah, ini ada di page 1, di page 2 juga ada. Oke, bila kita pindahkan ke misalnya ke layar 1, nah, bila kita pindahkan lingkaran ini ke layar 1, otomatis bila kita pindah ke page 2, ke page 1, ini sudah nggak ada. Karena posisinya ada di page 2. Nah, mungkin ini sedikit penjelasannya mungkin sedikit harus benar-benar dipahami, karena fungsi object manager ini sangat kompleks. Tapi ini sangat berfungsi sekali untuk memanajemen gambar atau objek bila mana objek digambar sudah kompleks atau sudah rumit. Kita bisa dengan mudah memanajemennya di object manager. Oke, mungkin segitu dulu tentang fungsi object manager. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau yang saya sajikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.